Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dr. Gigi Rohman Mujayanto, spesialis penyakit mulut dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Islam Sultan Agung. Di sini saya akan melaporkan dua kasus pasien COVID-19 dengan judul karakteristik unik lesi user mulut pasien COVID-19. Pendahuluan COVID-19 disebabkan oleh infeksi SARS-CoV-2, di mana penyebaran infeksi SARS-CoV-2 ini menyebar antar manusia melalui mekanisme droplet maupun aerosol dari cairan nasofaring. Orang terinfeksi SARS-CoV-2 akan mengalami gejala ringan sampai gejala berat. WHO sudah membagi kasus COVID-19 ini menjadi tiga, yaitu kasus yang kriterianya adalah suspected, kasus pada kriteria probable, dan kasus confirm COVID-19. Kasus suspected di mana pasien tersebut akan mengalami gejala demam yang akut atau adanya batuk, atau pasien mengalami tiga gejala maka dicurigai sebagai suspected kasus COVID-19, di mana selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan dengan rapid antigen ataupun PCR. Pada kasus probable di sini kriterianya secara klinis adalah pasien mengalami ageusia maupun adanya anosmia. Sedangkan pada pasien confirm di sini adalah pasien yang sudah confirm pada pemeriksaan PCR dari SARS-CoV-2. Untuk di rongga mulut, pasien kondisi suspected ini memiliki gejala yang mirip dengan gejala infeksi virus yang juga bermanifestasi di dalam rongga mulut. Gejala klinis umum dari infeksi virus yaitu adanya demam, kemudian lesu, nyeri otot, nyeri tenggorokan, dan nyeri kepala. Kondisi tersebut dapat ditemukan pada pasien dengan infeksi herpes, baik yang herpes simplex maupun yang herpes zoster, kemudian varicella, pasien dengan penyakit Hepa angina, hand and foot mouth disease, dan measles. Sedangkan pada kasus probable yang ditandai dengan adanya ageusia, ini juga ditemukan pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau pasien akibat efek samping dari pengobatan, pasien dengan defisiensi nutrisi, kemudian pasien dengan hipotiroidisme, pasien dengan anemia perniciosa, pasien Sjögren syndrome, dan pasien Crohn disease. Di sini saya akan melaporkan dua kasus. Kasus yang pertama yaitu yang ditemukan pada kasus rawat jalan, di mana pasien tersebut mengeluhkan mulutnya sariawan, perih, dan kemerahan. Pada pemeriksaan suhu, ditemukan suhunya dari 36,7 dan tidak ditemukan gejala lain, hanya ada keluhan di rongga mulut. Pada pemeriksaan intraoral terlihat adanya lesi makulopapular multiple yang puncaknya terdapat ulserasi. Hasil pemeriksaan PCR menunjukkan bahwa pasien tersebut positif COVID. Kasus kedua yaitu kasus rujukan dari ICU, di mana pasien tersebut didiagnosa sebagai pasien COVID-19 yang mengeluhkan ada sulit menelan, sulit makan. Pada hasil pemeriksaan foto intraoral yang dikirimkan, yaitu terlihat adanya lesi makulopapular dengan adanya lesi ulcerasi di puncaknya dengan ukuran bervariasi. Pada kasus tersebut memiliki persamaan karakteristik, yaitu adanya lesi makulopapular multiple yang terdapat ulcerasi pada puncak lesinya. Hal ini sesuai dengan diagnosis banding pada pasien COVID-19, yaitu bisa ditemukan pada pasien dengan hand, foot, and mouth disease dan measles. Pasien dengan hand, foot, and mouth disease pada intraoralnya terdapat enantema vesikular dan disertai adanya ulcerasi pada daerah lidah dan palatum, pada permukaan lidah dan palatum. Kemudian pada measles ditemukan adanya lesi yang berbentuk enantema yang berbentuk makulopapular
yang ada unsur reaksi yang disebut sebagai Koplik spot. Kesimpulannya bahwa lesi rongga mulut sampai saat ini belum termasuk indikator klinis awal pasien COVID-19. Namun dokter gigi harus mewaspadai lesi rongga mulut yang menjadi diagnosis gambaran klinis dari COVID-19. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.